Adik-adik yang di rumah kabarnya gimana ya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Masih kurang semangat nih. Kak Winda masih mau menyapa lagi. Kalau Kak Winda bilang nanti hai, adik-adik jawabannya hello. Oke? Jadi yang Kak Winda bilang, adik-adik menjawab kebalikannya. Kak Winda mau bikin sapaan lagi. Halo adik-adik sekolah minggu. Hai. Hai hai halo. Halo, halo. Halo 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 halo. Hai, 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 hai. Oke. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita bernyanyi dari lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Untuk menambah sukacita kita di hari Minggu ini, Kak Winda kembali mengundang adik-adik yang di rumah untuk bernyanyi lagu kita. Mari kita bersukaria, semua diundang bangkit berdiri. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Adik-adik yang ada di rumah, ambil sikap berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Kita akan masuk ke dalam ibadah. Kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita sama-sama mengucapkan, ya Tuhan Allah kami, Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik yang ada di rumah dan juga kakak guru sekolah minggu, saat ini kita akan masuk ke dalam pembacaan Tita. Tita atau hukum Taurat. Tita yang keberapa kakak-kakak? Kedua. Tita yang kedua. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama mengucapkan isi dari titah yang kedua. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung
atau bertakwa kepadanya. Mantap, luar biasa. Titah kedua yang berisi tadi, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Nah, adik-adik dan kakak guru sekolah minggu, mari kita akan mendengar maksud dari titah yang kedua ini. Nanti ketika Ina membacakan, adik-adik yang ada di rumah dan kakak guru sekolah minggu boleh ikut bersama-sama mengucapkannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain. Atau meminta kehidupan daripadanya. Atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh. Dan jangan memanggil roh-roh. Atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Itulah maksud dari titah yang kedua ini, yang mengingatkan kita seluruhnya anak-anak Tuhan agar tidak membuat patung untuk disembah, untuk diyakini, untuk dipercayai. Nah, dikatakan tadi baik itu kita bersembah sujud kepada Allah itu atau meminta kehidupan daripadanya. Itu tidak boleh adik-adik. Kita hanya yakin dan percaya kepada Tuhan Allah saja. Dialah Allah pencipta yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Dan Dia juga yang telah memberikan keselamatan kepada kita di dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia yang menjagai kita, yang melindungi kita dengan Roh Kudus. Jadi adik-adik, sesungguhnya ketika kita sudah melihat semua yang Tuhan perbuat, kita tidak lagi membuat hal-hal yang kita yakini memberikan kekuatan. Misalnya benda-benda sakti yang diyakini mampu memberikan kekuatan, keselamatan, dan kesembuhan. Kita hanya percaya dan yakin kepada Tuhan Allah yang memberikan kesembuhan, penyelamatan kepada kita. Oleh karena itu tadi dikatakan juga, jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau benda-benda sakti. Nah, adik-adik yang ada di rumah dan kakak guru sekolah minggu, ingat isi dari titah yang kedua ini, jangan. Jadi tidak ada tawar-menawar ya adik-adik ya. Jangan. Tidak boleh hari ini kita diperkenankan, besok tidak. Tapi jangan perbuat. Tidak ada toleransi Allah kepada kita untuk membuat penyembahan kepada Allah lain. Oleh karena itu adik-adik yang ada di rumah dan kakak guru sekolah minggu, tetap yakin dan percaya hanya kepada Tuhan Allah saja. Demikianlah titah untuk kita pada minggu ini. Mari adik-adik ambil sikap berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, ya Tuhan Allah kami, ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami, untuk dapat melakukan segala perintah-Mu, Amin. Kita kembali bernyanyi. Ya adik-adik, kita kembali bernyanyi. Kakak undang adik-adik untuk berdiri semuanya ya. Sambil kita berdiri, kita bernyanyi memuji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian. Segala raja, sembahlah dan
pengampunan daripada Tuhan atas segala dosa pelanggaran yang telah kita perbuat. Kita sama-sama mengucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik, mari untuk mempersiapkan Alkitabnya, kita akan memasuki pembacaan ayat bulanan. Dan saat ini kita telah masuk di minggu pertama di bulan Februari. Kita telah memasuki minggu pertama di bulan Februari, yang artinya ayat bulanan kita adalah ayat bulanan yang baru. Maka adik-adik yang ada di rumah boleh mengambil Alkitabnya yang telah dipersiapkan. Ayat bulanan kita tertulis dalam Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Oleh karena ini masih yang pertama ya adik-adik, kita boleh membaca secara bersama-sama. Kita membaca isi dari Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi yang membacakannya adik-adik. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, baik untuk beribadah, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Itulah isi daripada ayat bulanan kita yang di bulan Februari. Adik-adik ingat ya, isi dan alamat dari ayat bulanan kita tertulis di Yosua 24 ayat 15. Minggu depan harus sudah bisa diingat dan dihafal bersama dengan kakak guru sekolah minggu. Demikianlah ayat bulanan kita. Kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Ya adik-adik, sekarang kakak mau mengundang adik-adik untuk membuka buku ND-nya. Sudah adik-adik? Ya, bagus. Kalau sudah, kamu buka buku ND-mu nomor 547. 547 ayat 1 dan ayat 2. Nanti ayat 2 kakak undang adik-adik untuk berdiri ya. Kita bernyanyi Loas row to Auda Dana. Beta rohamu
firman kepercayaan kita, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kembali bernyanyi. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Bibel Pro. Kita siapkan Alkitab kita supaya kita bisa mengikuti khotbah atau firman yang dibawakan oleh Inang Bibel Pro. Kita bernyanyi, baca kitab suci. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, untuk pagi yang indah ini kami boleh merasakan nafas kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami saat ini bersama dengan anak-anakmu sekolah minggu akan memulai ibadah kami dengan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, saat kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau ajari kami, Engkau bimbing kami Tuhan, agar kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami laksanakan, dapat kami perbuat di dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Kau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak guru sekolah minggu boleh mengambil tempat. Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kita di dalam minggu ini. Di minggu pertama di bulan Februari, yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Saya akan baca untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup."
Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesama manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita ketika mendengar cerita ini, kita akan langsung membayangkan sosok seorang yang dikatakan orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati. Di dalam nats firman Tuhan ini ada sebuah kisah, ada sebuah cerita yang dipakai oleh Yesus untuk memberikan pengajaran kepada orang-orang yang pada saat itu dikatakan sebagai ahli Taurat. Pertanyaan ini sebenarnya disampaikan adik-adik untuk mencobai Yesus, agar ketika Yesus ditemukan kesalahannya, maka mereka boleh langsung menangkap dan menghukum Yesus. Tapi Yesus dengan hikmat yang daripada Allah mampu memberikan jawaban-jawaban seturut dengan keinginan apa yang diminta oleh ahli Taurat itu. Ketika tadi dipertanyakan tentang apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, kembali Yesus mengajarkan seturut dengan apa yang mereka tahu, seturut dengan Taurat yang mereka pelajari, seturut dengan apa yang telah mereka terima dari Taurat yang mereka telah dengar selama ini, yaitu di ayat yang ke-27, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Inilah Taurat, inilah firman yang seluruh orang sudah paham, yang seluruh orang sudah tahu. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, adik-adik, sudahkah kita perbuat demikian? Sudahkah kita mengasihi Tuhan Allah seperti kita dikatakan di dalam nats firman Tuhan ini, mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri? Menjadi pertanyaan, sudahkah kita perbuat demikian? Nah, adik-adik, ahli Taurat itu pun berkata, siapa sesama manusia itu? Kemudian Yesus memberikan kembali sebuah perumpamaan tentang ketika seseorang di dalam kesusahan, seorang yang di dalam penderitaan, yaitu seorang yang dari Yerusalem, yang dari Yeriko, yang ketika dirampok, dia merasakan luka yang luar biasa. Tetapi ada 3 hal yang kita telah melihat
3 orang yang melihat kondisi dari laki-laki tersebut. Yang pertama tadi dikatakan ada orang-orang Lewi ataupun imam. Kemudian ada juga yang telah melihat keadaan daripada orang tersebut yang sedang di dalam kesakitan. Orang pertama tadi imam dan orang yang kedua orang Lewi. Mereka melihat, mereka telah dengan nyata melihat kondisi laki-laki itu. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Mereka melewati begitu saja. Tetapi kalau misalnya kita adik-adik ya, nanti mungkin ketika nanti sudah belajar CD, mengetahui siapa itu imam, siapa itu orang-orang Lewi, itu adalah orang-orang yang sudah paham tentang Taurat, sudah pintar, sudah tahu, sudah sangat paham dengan hukum Taurat. Bahkan ketika tadi pun tentang mengasihi itu pun mereka tahu. Tapi nyatanya apa? Ketika mereka melihat orang yang terluka tadi, mereka hanya lewat saja. Mereka tidak peduli. Tetapi orang yang ketiga siapa adik-adik? Dia adalah orang Samaria. Dia adalah orang asing. Orang Samaria itu adik-adik berbeda dari imam, berbeda dari Lewi. Yang secara sederhananya tidak seiman dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Yerusalem. Tidak seiman. Bahkan dikatakan adik-adik, tidak ada persahabatan antara orang Samaria dengan orang Yahudi. Tidak bisa bertemu, tidak bisa bersama. Istilahnya kalau adik-adik ya, walaupun tidak bisa ya, ketika melihat ada yang tidak dia suka, langsung menghindar gitu. Nah, orang Yahudi dengan orang Samaria pun begitu. Karena dikatakan orang Samaria itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah. Tetapi kita melihat realita yang terjadi, orang yang ketiga inilah yang menolong, yang membantu, yang memberikan bantuan kepada laki-laki tersebut. Orang Yahudi, orang Yerusalem tadi, orang Yeriko tadi yang sedang di dalam kesakitan itu. Orang Samaria itulah yang datang. Orang Samaria itulah yang membantu. Bahkan dikatakan di ayat 33, yang di ayat yang terakhir dikatakan bahwa tergeraklah hati dari perempuan Samaria itu. Tergerak hatinya. Walaupun dia bukan dari orang yang percaya, bukan dari orang-orang yang beriman, tetapi hatinya tergerak. Dan dia memberikan pertolongan, dibalut lukanya, kemudian luka itu disiram dengan minyak, kemudian diberikan anggur, dinaikkan ke keledai, dibawa ke penginapan, diberikan juga perbekalan. Luar biasa ya adik-adik ya. Seorang yang tidak percaya, tetapi memiliki iman yang luar biasa, kasih yang luar biasa. Nah adik-adik, apa sih yang ingin diajarkan kepada kita dari firman Tuhan ini? Kita diingatkan, kita diberangkatkan dan diajarkan untuk menjadi orang-orang yang mengasihi. Bukan hanya dari segi intelektual kita yang pintar, bukan hanya dari segi kita paham, kita tahu isi firman Tuhan saja, tapi yang dikatakan adalah bagaimana firman itu dapat ditunjukkan lewat perbuatan kita. Seperti yang dikatakan oleh Yesus di ayat yang terakhir, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah saat ini adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan agar kita seperti sikap dari orang Samaria yang baik hati itu, dari orang Samaria yang murah hati itu. Kita pun harus menjadi anak-anak yang murah hati, harus menjadi anak-anak yang mau untuk mengasihi, yang mau untuk berbuat kasih kepada orang-orang sekitar, kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa yang ada di dalam diri kita, berkat yang daripada Tuhan, sesungguhnya itu adalah cara Tuhan untuk kita boleh juga menyalurkannya kepada orang lain, untuk menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Jadi mulai dari sejak dini, adik-adik harus melatih diri untuk mau berbagi, untuk mau menolong, untuk mau membantu orang-orang
yang membutuhkan, orang-orang sakit, orang-orang yang lemah yang ada di sekitar kita. Misalnya nanti adik-adik, ketika kita sudah kembali bersekutu, ketika kita sudah kembali dalam persekutuan di gereja, mungkin ketika adik-adik mendengar ada temannya yang sakit, boleh untuk dikunjungi, didoakan. Ada mungkin teman-temannya yang membutuhkan dan kita mau memiliki apa yang dia butuhkan, itu boleh kita berbagi, boleh kita share apa yang kita miliki itu. Nah, ketika nanti juga kalau misalnya kita ada waktu, kita boleh mengunjungi teman-teman kita yang di Hepata. Di Hepata itu banyak saudara-saudari kita yang kurang mampu, keterbatasan fisik, kemudian yang di Elim. Di situ ada anak-anak yatim piatu. Nah, kalau ada nanti waktu kita buat program, kita boleh berkunjung ke sana, melihat mereka, membantu mereka, mendoakan mereka. Agar seturut dengan firman Tuhan tadi, pergilah, lakukanlah demikian. Firman Tuhan yang telah kita tahu, itu harus kita perbuat. Jadi kita tidak hanya tahu, tetapi mau untuk melakukan. Menjadi anak-anak yang aktif, yang mau bergerak untuk melakukan firman Tuhan. Seperti orang Samaria yang baik hati. Anak-anak sekolah minggu HKBP Gedung Jor menjadi anak-anak yang murah hati, anak-anak yang baik hati. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang Engkau sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang mau untuk berangkat melakukan firman Tuhan, yaitu kasih kepada sesama manusia. Agar kiranya anak-anak-Mu ini Tuhan bersedia memberikan apa yang ada di dalam hidupnya, apa yang ada di dalam dirinya, untuk dia bagikan untuk orang yang membutuhkan. Agar kiranya Tuhan, firman itu berakar, bertumbuh di dalam hati, dan menunjukkan buah, yaitu lewat sikap dan perbuatan. Untuk itu ya Tuhan Allah kami, Engkau kuatkan kami, Engkau tuntun kami, agar kami tidak hanya mementingkan diri kami, memikirkan diri kami, ataupun menjadi anak-anak yang egois, tetapi kami menjadi anak-anak yang murah hati, yang mau berbagi dengan teman-teman, saudara-saudara kami yang membutuhkan. Berkati Tuhan guru-guru sekolah minggu, orang tua daripada guru sekolah minggu, dan anak-anak sekolah minggu. Engkau jauhkan Tuhan dari segala mara bahaya, Engkau jauhkan Tuhan dari segala sakit penyakit, Engkau jauhkan Tuhan dari segala mara bahaya, terlebih dari sakit oleh karena pandemi COVID-19 ini. Agar kami tetap bersuka cita, dan kelak kami akan kembali berkumpul bersekutu di dalam rumah Tuhan. Kau kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada anak-anak-Mu. Di atas segala permintaan permohonan kami ya Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Ampunkan kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami semakin layak menjadi pewaris kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Amin. Kita kembali bernyanyi, kami undang kakak guru sekolah minggu untuk hadir. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Bibel, supaya kita harus menjadi berkat. Lalu apa lagi? Nah ya, kita juga harus bisa berbuat kebaikan seperti orang yang diajarkan melalui firman Tuhan tadi kan. Ada orang dari Samaria membantu orang yang sedang luka. Oke, jadi adik-adik juga begitu. Kalau ada orang luka jangan dilihatin aja, tapi dibantu dong. Oke. Nah, untuk itu supaya kita mengumpulkan persembahan, siapkan kolektenya, berikan tangan yang manis, kita bernyanyi Big or Small. Semua
yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Mari kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Oh